Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Jadi apabila kalian sudah memiliki proposal, diwajibkan kepada siswa untuk bisa mematuhi kode etik dalam menulis proposal maupun laporan penelitian ya. Nah, dalam kesempatan ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah orisinalitas, yang kedua jenis-jenis pelanggaran kode etik, yang ketiga sanksi plagiarisme, dan terakhir adalah upaya menghindari dari plagiarisme. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa sebetulnya pengertian dari kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kode etik penulisan karya tulis ilmiah adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan tujuan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian. Nah, penulis sebuah proposal atau laporan harus menghindarkan diri dari tindakan kecurangan yang lazim disebut dengan plagiat. Oleh sebab itu, penulis wajib membuat dan mencantumkan pernyataan dalam tugas akhir penelitiannya atau proposal penelitiannya bahwa karyanya tersebut bukan merupakan hasil dari plagiat atau bukan hasil dari pengambil alihan tulisan dari orang lain. Nah, kepatuhan pada kode etik tersebut diharapkan dapat menghasilkan insan atau peneliti yang paham pada etika akademik. Nah, etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota dari sebuah sekolah, misalkan SMA, ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran. Penegakan etika akademik itu akan mengarahkan pada terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi perkembangan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Melalui suasana akademik yang kondusif itulah kemudian akan tercipta adanya perbaikan kualitas atau mutu hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam menulis suatu proposal atau laporan penelitian, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam menggunakan bahan suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis atau peneliti wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin tersebut dilakukan secara tertulis. Nah, jika pemilik bahan nggak dapat dijangkau, maka penulis harus menyebutkan sumbernya dari mana dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil secara sebagian, diambil dengan modifikasi, atau diambil dengan melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, penulis hendaknya mempelajari dan menerapkannya dalam menulis karya ilmiah, khususnya yang ada di lingkungan SMA Unggulan CT Foundation. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yang harus diketahui oleh semua peneliti atau siswa dalam kaitan kode etik penulisan karya tulis ilmiah, yaitu orisinalitas, plagiarisme, dan bentuk-bentuk plagiarisme. Nah, berarti kamu di sini sebagai siswa wajib mematuhi atau menaati kode etik dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, kita masuk ke pentingnya orisinalitas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, arti kata originalitas adalah keaslian dan ketulenan. Original artinya asli atau tulen. Nah, originalitas sebenarnya lebih didasarkan bagaimana cara orang menuangkan ide atau gagasan
karena banyak orang yang mempunyai ide yang sama. Namun, ide yang dikemukakan mesti didasarkan pada sebuah hasil penelitian yang mengharuskan orang lain untuk mensitasi atau menyebutkan penulisnya. Misalnya, kamu mengambil sumber dari jurnal ini, kamu harus menyebutkan namanya siapa, tahunnya berapa. Kenapa? Kita harus menghargai mereka, karena mereka sudah punya penelitian, maka ketika kamu ingin mengambil karya orang, kamu harus menyebutkan nama atau sumbernya beserta tahunnya. Itu namanya adalah sitasi atau pengutipan. Nah, masalah keaslian pada dasarnya terletak pada pengakuan seseorang pada hasil karya orang lain. Pentingnya originalitas dalam penulisan sebuah karya tulis wajib diketahui bagi para penulis ilmiah. Hal ini didasarkan pada kualitas dari etika penulis. Perjalanan panjang konsep originalitas telah terjadi sekitar tahun 1500-an di Inggris. Saat itu, istilah originalitas mengacu pada pengertian bahwa hasil tulisan yang dibuat seseorang tidak pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain secara tertulis. Isu originalitas ini mengemuka hingga mendorong timbulnya kesadaran akan pentingnya melindungi keaslian dari pemikiran atau ide-ide orang secara hukum di akhir tahun 1700-an. Nah, di sini originalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci hasil karya akademik terutama pada tingkat doktoral. Ini menurut Simari tahun 2002. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang apa saja sih kriteria yang mesti dilakukan untuk melaksanakan originalitas ya. Nah, kriteria originalitas menurut Murray tahun 2002 dan Phillips and Pew tahun 94. Yang pertama, penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Nah, penulis hendaknya melakukan karya empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi lebih baik kamu bisa meneliti sesuatu yang belum pernah dibuat oleh orang sebelumnya, ya kan? Nah, kemudian penulis mensintesis hal-hal yang belum pernah disintesis sebelumnya. Kemudian penulis membuat interpretasi atau kajian baru dari sebuah gagasan atau karya orang lain. Kemudian penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain tetapi belum dilakukan di negaranya. Misalnya, ada seorang peneliti yang membuat penelitian tentang COVID-19 di Amerika. Nah, kamu bisa melaksanakan itu di Indonesia. Jadi walaupun sebuah penelitian yang tentang COVID, tapi kamu bisa melakukannya di negara kita. Itu sesuatu yang asli atau orisinil ya. Nah, selanjutnya penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area-area yang baru. Nah, kemudian penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi. Nah, penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang lain dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Misalnya kamu menekuni bidang IPA atau sains, maka kamu bisa melaksanakan penelitian tentang IPA atau sains tersebut. Nah, kalau bisa itu topiknya yang masih baru, yang masih orisinil dan belum pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Kemudian penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinil atau asli. Nah, penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya. Penulis menulis informasi baru untuk pertama kali. Penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain. Dan terakhir, penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinil. Nah, ini merupakan beberapa kriteria yang harus kita patuhi agar kita bisa mendapatkan sebuah keaslian dari tulisan menurut Murray dan Phillips and Pew. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sih jenis-jenis pelanggaran kode etik ilmiah. Nah, pada prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah fabrikasi, yang kedua falsifikasi, dan yang ketiga adalah plagiarisme. Fabrikasi atau fabrication adalah mengarang, membuat, atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan.
Data atau hasil penelitian dikarang-karang atau dibuat-buat dan dicatat atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Oleh karenanya, penting bagi peneliti untuk membuat catatan penelitian secara cermat sebagai bukti tidak melakukan tindakan fabrikasi. Yang kedua adalah falsifikasi atau pemalsuan atau falsification, yaitu proses memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau hasil penelitian. Falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian, atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik, namun mengandung unsur pemalsuan. Nah, falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi atau pembuktian secara ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, atau lebih lengkap. Dengan kata lain, data atau hasil penelitian dipalsukan dengan cara mengubah atau melaporkan secara salah atau keliru, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan juga meliputi memanipulasi bahan dan peralatan penelitian, termasuk instrumen penelitian dan proses penelitian. Misalnya gini, kamu sudah melaksanakan penelitian di lapangan. Nah, ketika kamu mengolah hasilnya, rupanya tuh hasilnya tidak sesuai sama yang kamu harapkan gitu. Tidak ada pengaruh misalnya terhadap sesuatu. Nah, kamu dengan sengaja mengubah hasilnya atau memasukkan datanya agar hasilnya sesuai atau hasilnya berkualitas, padahal tidak. Itu namanya pemalsuan data atau hasil penelitian. Dan itu nggak boleh dilakukan oleh semua peneliti ya, termasuk siswa di sekolah kita. Yang ketiga adalah plagiarisme atau plagiarism, yaitu gagasan atau kata-kata orang lain yang digunakan tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. Nah, hal ini dapat terjadi dalam penulisan proposal maupun penulisan hasil penelitian yang mencakup perbuatan seperti mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian dari orang lain, baik dalam bentuk data ataupun kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas yang bersifat rahasia. Nah, plagiarisme merupakan pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual atau haki yang berupa ide, gagasan, kemudian karya ilmiah, teknologi, seni, atau yang lainnya milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang tanpa melakukan sitasi atau rujukan dengan baik dan benar. Nah, jadi kalian tidak boleh melakukan tindakan seperti fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme ya. Mudah-mudahan kalian setelah menyaksikan live teaching ini bisa mengerjakan proposal dengan baik dan benar tanpa adanya unsur-unsur pemalsuan, plagiat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya plagiarisme ini. Ini merupakan isu yang sangat penting yang harus dipatuhi oleh semua peneliti atau penulis. Nah, secara bahasa atau etimologi, plagiarisme itu berasal dari bahasa Latin, plagiaris, yang artinya seseorang yang menculik anak atau budak orang lain. Nah, plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau ide orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Nah, istilah ini kemudian mulai mengemuka dan umum dipakai untuk menggambarkan apa yang kerap kali disebut sebagai pencurian karya sastra. Nah, Indonesia itu melalui Permendikbud nomor 17 tahun 2010 mendefinisikan plagiat itu sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui
sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kamu mengambil sumber dari orang lain, tetapi tidak kamu buat kutipannya atau sumbernya. Itu termasuk plagiat ya. Nah, di berbagai universitas atau sekolah, isu ini mulai mendapatkan perhatian yang serius. Istilah plagiarisme dimaknai sebagai academic cheating atau kecurangan akademis dengan berbagai asosiasi makna seperti kebohongan, pencurian, ketidakjujuran, dan penipuan. Pada mulanya, plagiarisme ini memang tidak dianggap sebagai masalah serius pada masa lalu. Mengambil ide hasil pemikiran orang dan menuliskannya dalam bentuk tulisan itu sesuatu yang boleh dilakukan, yang didorong sebagai bentuk realisasi dari konsep imitasi oleh para penulis terdahulu. Nah, pandangan yang mengemuka saat itu adalah bahwa pengetahuan atau pemikiran mengenai kondisi manusia harus dibagikan oleh semua orang, bukan untuk mereka miliki sendiri. Namun, dalam konteks dunia saat ini, tindakan tersebut perlu dihindari karena dapat membawa masalah serius bagi pelakunya. Jadi, plagiat itu adalah tindak kecurangan atau pencurian yang berupa pengambilan tulisan yang diakui sebagai hasil sendiri. Oke, jadi sebetulnya kita boleh melihat punya orang, tapi harus kita sertakan namanya atau tahunnya. Kemudian kita bisa melakukan beberapa upaya untuk menghindarkan diri dari plagiarisme ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja sih upaya-upaya untuk terhindar dari plagiarisme. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk tindakan plagiat menurut Weber Wolf tahun 2014. Nah, tindakan yang dapat masuk ke dalam jenis plagiarisme ini cukup beragam dan cukup luas. Tipe-tipe tindakan tersebut menurut Weber and Wolf tahun 2014 meliputi tindakan-tindakan atau hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah copy and paste atau kopas. Nah, tindakan ini adalah yang paling populer dan sering dilakukan. Plagiator mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber online, kemudian menekan tombol Ctrl+C dan Ctrl+V atau copy paste. Salinan dokumen kemudian diambil dan disisipkan ke dalam tulisan yang dibuat. Nah, dari penggabungan dokumen ini sebenarnya siswa atau peneliti sering dapat melihat penyimpangan ide dan gaya penulisan. Di bagian tertentu tulisan terlihat sangat baik sementara di bagiannya tidak. Nah, jadi ini merupakan masalah yang juga pernah dialami oleh semua orang, bukan hanya siswa tapi juga guru maupun dosen. Nah, pada dasarnya copy paste ini adalah mengambil sebagian informasi dari internet kemudian dipastekan ke Word seperti itu ya, atau copy paste. Nah, ini adalah salah satu tindakan dari plagiat. Yang kedua adalah penerjemahan. Nah, penerjemahan tanpa mengutip atau merujuk secara tepat juga dilakukan. Nah, plagiator biasanya memilih bagian teks dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan kemudian secara manual atau melalui software penerjemah melakukan penerjemahan ke dalam draft kasar. Ini biasanya menggunakan Google Translate. Nah, jadi kalau misalnya ada guru meminta kalian untuk menerjemahkan sesuatu bahasa Inggris, itu biasanya kalian terjemahkan menggunakan Google Translate kan? Atau menggunakan software di internet. Nah, sebetulnya itu boleh-boleh saja, tetapi harus kita parafrase. Jadi, apa yang ada di situ, jangan langsung kamu ambil mentah-mentah, atau kamu ambil secara kasar, itu tidak boleh. Ya. Jadi, kita sebetulnya bisa menggunakan beberapa software atau aplikasi untuk membantu kita dalam menerjemahkan bahasa asing. Namun harus kita ketahui bahwa kita melakukannya secara benar atau secara jujur. Jangan sampai ketika kita melakukan itu nanti akan diketahui oleh orang lain seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah plagiat terselubung. Yang dimaksud di sini adalah tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain untuk kemudian mengubah beberapa kata atau frase dan menghapus sebagian lainnya tanpa mengubah isi dan konstruksi teks lainnya. Nah, seringkali hasil teks dari penggabungan ini tidak tersusun secara logis dan menjadi tidak
koheren dari segi makna. Artinya itu maknanya tidak nyambung atau tidak relevan. Itu namanya plagiat yang terselubung atau tidak nampak. Nah, selanjutnya shake and paste collections. Apa ini? Nah, tindakan ini mengacu pada pengumpulan beragam sumber tulisan untuk kemudian mengambil ide dalam level paragraf, bahkan kalimat untuk menggabungkannya menjadi satu. Nah, seringkali hasil teks dari penggabungan ini tidak tersusun secara logis dan benar. Nah, selanjutnya close quills. Nah, tindakan ini adalah mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya, kamu memiliki 5 sumber jurnal. Kemudian sumbernya kamu ambil, kamu kopikan, kamu pastekan ke proposal kamu, kemudian kamu campur-campur menjadi satu. Begitu dibaca itu tidak nyambung, nah atau tidak koheren. Itu namanya close quills ya, mencampurkan kata-kata menjadi satu dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, selanjutnya plagiat struktural. Nah, jenis tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. Nah, selanjutnya adalah pawn sacrifice. Tindakan ini merupakan upaya untuk mengaburkan banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Seringkali bagian teks ini yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja. Padahal bagian yang diambil itu lebih dari satu. Misalnya, kamu mengambil 10 sumber di jurnal. Nah, rupanya kamu hanya mengutip 2 saja. Seperti itu. Maksudnya tidak semua sumber kamu cantumkan dalam proposal tersebut. Itu tidak boleh. Jadi kalau kamu mengambil 10 sumber, maka itu 10-10-nya harus kamu sertakan di dalam pengutipan proposal tersebut. Nah ya. Nah, selanjutnya adalah cut and slide. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada 8 bentuk-bentuk tindakan plagiat menurut Weber dan Wolf, yaitu copy and paste, penerjemahan, plagiat terselubung, shake and paste collections, close quills, plagiat struktural, pawn sacrifice, dan cut and slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke sanksi atau hukuman bagi tindakan plagiat. Ini menurut pasal 12 ayat 1. Ini ada undang-undangnya ya. Apabila memang terbukti secara jelas dan sah seseorang melakukan tindakan plagiat dalam karya ilmiahnya, pihak sekolah atau universitas akan melakukan tindakan tegas dengan merujuk pada beberapa aturan yang berlaku, yakni Permendikmas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dalam aturan tersebut pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan secara eksplisit atau jelas mengenai sanksi atau hukuman tindakan plagiat baik untuk siswa, mahasiswa maupun yang lain. Menurut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa siswa atau mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat diberikan sanksi berupa 1. Teguran, yang kedua peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak siswa atau mahasiswa, pembatalan nilai sebagai maupun seluruh mata pelajaran, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari status siswa maupun mahasiswa, serta pembatalan ijazah apabila siswa tersebut telah lulus dari suatu program. Nah, ini merupakan sanksi tegas bagi seseorang atau penulis yang terbukti melakukan plagiarisme. Nah, mudah-mudahan siswa di sini tidak melakukan hal yang sama. Dan semoga nanti ketika kalian menuju ke universitas, kemudian mengerjakan skripsi atau penelitian, kalian sudah paham betapa pentingnya keaslian tulisan, betapa pentingnya merujuk atau mengutip sumber tulisan, dan penting sekali kita menghindarkan diri dari plagiarisme. Nah, agar kita bisa terhindar dari plagiarisme, berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa upaya untuk menghindari plagiarisme.
Nah, ini menurut pasal 7 ayat 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, sebagai upaya mencegah dan menghindar terjadinya plagiarisme di sekolah, pemerintah melalui pasal 7 ayat 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010 telah menetapkan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di sekolah atau perguruan tinggi harus dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani yang menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tersebut bebas dari plagiat. Dan apabila di kemudian hari terbukti adanya unsur plagiarisme dalam karya tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya itu di lapor penelitian itu ada namanya surat bebas plagiarisme atau surat pernyataan tidak melakukan plagiarisme. Itu nanti akan diteken, kemudian diberikan materai 6.000 sebagai bukti bahwa kamu memang benar-benar tidak melakukan plagiarisme. Ya. Nah, di samping itu, sebagaimana dinyatakan pada ayat 2 pasal yang sama, pimpinan sebuah sekolah berkewajiban mengunggah semua karya tulis ilmiah yang dihasilkan di perguruan tinggi atau di sekolah ke titik akses elektronik. Nah, biasanya kalau di sekolah itu ada namanya repositori. Itu merupakan kumpulan dari beberapa karya tulis ilmiah siswa yang sudah lengkap. Itu nanti akan diakses di internet, jadi orang bisa melihat, oh ini merupakan kumpulan-kumpulan dari riset siswa CTF, seperti itu ya. Jadi bukan hanya tersimpan di laptop atau di komputer, tapi juga akan diakses ke internet, so semua orang bisa mengaksesnya. Ya, nah jadi sebetulnya ada beberapa upaya untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah gaya selingkung ya. Nah, setiap institusi akademik dan lembaga penelitian atau pendidikan itu pasti memiliki gaya selingkung, ya. Nah, apa tuh gaya selingkung? Gaya selingkung adalah pedoman tata cara penulisan dan gaya khas yang diterapkan oleh para penulis untuk menampilkan tulisannya. Nah, oleh karena itu, setiap berkala ilmiah menerapkan gaya selingkung sendiri. Maka hendaknya penulis atau peneliti benar-benar memperhatikan gaya selingkung. Ini biasanya untuk publikasi jurnal. Jadi apabila kamu udah punya artikel, kemudian kamu ingin memasukkan artikelnya ke jurnal, maka kamu harus tahu dulu apa sebetulnya template atau gaya selingkung yang diinginkan oleh jurnal tersebut, disesuaikan. Namun apabila kamu tidak menyesuaikan antara artikel dengan gaya selingkungnya, maka nanti itu bisa ditolak atau di-reject. So you have to pay attention to this. Yeah, you have to pay attention about the template or the guidelines of the journals. Oke. Yang kedua adalah menyitir langsung. Apa itu menyitir langsung? Yaitu menyalin seluruh isi paragraf, seluruh kalimat atau beberapa frase secara langsung dan menuliskannya kembali atau copy and paste di antara dua tanda petik. Nah, yang ketiga adalah parafrase, yaitu suatu upaya mengungkapkan kembali suatu pernyataan baik berupa dari suatu paragraf maupun suatu kalimat menjadi bentuk paragraf atau kalimat lain tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang beberapa tahapan dalam parafrase ya. Nah, yang pertama adalah sumber kepustakaan yang akan disitir hendaknya dibaca secara berulang-ulang dan seksama sehingga substansi ide atau gagasannya benar-benar teridentifikasi dan dapat dipahami. Kemudian substansi atau isi dari gagasannya yang berhasil kamu identifikasi selanjutnya ditulis kembali dengan gaya bahasa sendiri tanpa melihat sumber aslinya untuk menghindari kontaminasi atau campur aduk kosakata. Ya, jadi kamu harus benar-benar melakukan parafrase dengan benar. Selanjutnya adalah periksa kembali tata bahasa atau grammar dari tulisan hasil parafrase dan perbaiki sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan UEB atau KBBI. Lalu sandingkan dengan sumber aslinya untuk melihat apakah masih ada kemiripan tata bahasa. Dan terakhir adalah
Bila perlu, if necessary, minta bantuan seorang kolega atau teman untuk membaca naskah tulisan yang telah dibuat agar kamu mendapatkan second opinion adil. Misal gini, kalau kamu punya teman yang memang bisa melakukan parafrase atau bisa membaca tulisan kamu bisa meminta tolong mereka. Atau kamu di SMA ini misalnya kamu juga nggak punya teman untuk bisa membantu parafrase, Bapak ada di sini. Ya, saya bisa melakukan parafrase untuk semua tulisan siswa, jadi benar-benar tidak mengandung plagiarisme ya atau plagiat. Nah, bagaimana sih caranya melakukan parafrase atau apa saja teknik dalam melakukan parafrase? Ya, yang pertama adalah kita menggunakan sinonim atau persamaan kata untuk mengubah kalimat. Contohnya nih ya, penggunaan air tanah secara berkelebihan akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, ini kita parafrase menjadi kalimat ini. Penggunaan air tanah secara tidak terkendali akan menimbulkan bencana kekeringan untuk jangka waktu yang lama. Di sini kata berlebihan, sinonimnya adalah tidak terkendali. Kemudian berkepanjangan kita ganti dengan jangka waktu yang lama. Ini sebetulnya maksudnya sama saja. Jadi, apabila kamu menemukan sebuah kalimat seperti ini, kamu jangan langsung mengambilnya mentah-mentah, kemudian kamu pastekan ke proposal kamu, nggak boleh. Jadi harus kamu parafrase atau kamu ganti kalimatnya dengan kalimat yang baru tanpa merubah maknanya. Itu biasanya menggunakan sinonim atau persamaan kata yang sesuai. Misalnya tadi berlebihan, sinonimnya adalah tidak terkendali dan sebagainya ya. Yang kedua adalah merubah bentuk kata. Contohnya, penggunaan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Ini adalah informasi di artikel, belum kamu ubah nih. Nah, setelah kamu ubah menjadi seperti ini kalimatnya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan dapat terjadi akibat penggunaan air tanah secara berlebihan. Ini sebetulnya maksudnya sama aja, tapi dibalik-balik. Nah, artinya tuh katanya diubah-ubah. Boleh seperti itu. Namanya adalah parafrase. Yang ketiga, mengubah bentuk kalimat dari aktif ke pasif. Jadi, active voice menjadi passive voice. Misalnya, merubah menjadi dirubah. Oke, itu kalimat aktif kamu ubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, penggunaan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan menjadi kalimat pasif. Kekeringan yang berkepanjangan dapat disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Di sini kata menyebabkan aktif berubah menjadi disebabkan atau pasif. Nah, berarti kamu ubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, pasif menjadi aktif. Dan terakhir adalah menggunakan dan mengubah kata hubung atau preposisi. Contohnya adalah tetapi atau akan tetapi, di lain pihak, sementara itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Nah, jadi ini merupakan teknik atau cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, dalam hal ini adalah siswa, untuk melakukan parafrase atau melakukan cara penulisan yang benar tanpa memplagiasi tulisan orang lain. Dengan cara menggunakan sinonim, merubah bentuk kata, menggunakan kalimat aktif ke kalimat pasif, dan menggunakan atau mengubah kata hubung. Oke. Nah, jadi itu merupakan kode etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada siswa sekalian bisa memberikan pertanyaan atau bisa mengajukan beberapa pendapat yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan yang ingin bertanya tentang plagiarisme, tentang orisinalitas, kode etik dan sebagainya. Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas materi kita pada pagi hari ini? Are you clear about this material? Jelas ya?
Oke, jika sudah jelas, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, so you can answer my questions properly ya. Nah, yang pertama adalah pertanyaan seperti ini ya. Ada 3 jenis pelanggaran kode etik ilmiah. Coba kamu sebutkan. Saya, Sir. Saya, Sir. Zaini, Sir. Sir. Siapa? Ayo. Muti, Sir. Zaini, Sir. Muti, Sir. Oke, saya Zaini, pilih Arif. Zaini ya. Oke, Zaini silahkan. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme, Sir. Bagus. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Good job. Pertanyaan kedua. Apakah yang dimaksud dengan falsifikasi? Saya, Sir. Muti, Sir. Siapa? Muti. Oke, silakan Mukti. Falsifikasi atau pemalsuan adalah proses pemalsuan atau manipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau hasil penelitian. Bagus. Intinya adalah pemalsuan ya. Bagus Mukti. Pertanyaan selanjutnya. Coba kamu sebutkan 3 saja bentuk-bentuk tindakan plagiat. Saya, Sir. Saya, Sir. Siapa? Adelia, Sir. Adelia. Silakan Adelia. Bentuk-bentuk plagiat ada copy and paste, Bagus. penerjemahan, plagiat Bagus. terselubung, Hmm. take and paste collection, Mm-mm. close quiz, plagiat struktural, Bagus. Pound Font sacrifice, sacrifice. cut and slide. Bagus. Ada berapa semuanya Adelia? 8, Sir. Bagus. Good job ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan pawn sacrifice? Ayo, apa itu pawn sacrifice? Saya, Sir. Apa itu? Adelia lagi, Sir. Oke, apa Delia? Upaya mengaburkan banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Bagus, upaya mengaburkan. Bagus sekali ya, good job. Kamu dapat 200 ya. Atau sudah bisa menjawab dua pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Coba kamu sebutkan 3 saja sanksi bagi orang yang plagiat. Saya, Sir. Siapa itu? Salah. Zaini, Sir. Siapa? Pak Minggu kan kalian saja ya. Coba Zaini, Jumadi ya, Sir. Jumadi kamu jawab Jumadi. Beberapa sanksi atas pelanggaran menurut pasal 12 ayat 1 yaitu Ya, berupa teguran, peringatan Bagus. tertulis, penundaan pemberian sebagian hak siswa, Mm-mm. pembatalan nilai mapel dan sebagainya, Sir. Bagus, banyak ya, luar biasa. Bagus, dapat nilai ya. Pertanyaan selanjutnya nih, bagian belum menjawab. Nah, bentuk-bentuk tindakan plagiat itu menurut siapa tadi? Menurut saya, Sir. Siapa? Diva, Sir. Diva? Ya. Apa Diva jawabannya? Weber Wolf tahun Tahun? 2014. 2000? Bagus. Weber Wolf tahun 2014. Good job Diva ya. Pertanyaan selanjutnya nih, ini untuk nilai tambahan ya. Apakah yang dimaksud dengan plagiat terselubung? Saya, Sir. Siapa itu? Sir. Yuni, Sir. Yuni, silakan Yuni Tantia. Tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain untuk kemudian mengubah beberapa kata atau frase dan menghapus sebagian lainnya tanpa mengubah isi dan konstruksi teksnya. Bagus, good job. Benar jawaban kamu ya Yuni ya. 100 untuk Yuni. Ya, Sir. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kita memberikan 3 pertanyaan lagi. Nah, ada 3 upaya agar terhindar dari plagiarisme. Coba kamu sebutkan 3-nya. Saya, Sir. Saya, Sir. Saya, Sir. Apa itu? Saya, Sir. Zaini, Sir. Coba yang lain ya, yang lain ya. Sir. Nofri, Ya, apa Nofri ya? Nofri? Ya, Sir. Oke, silakan Nofri. Upaya menghindari plagiarisme yang pertama gaya selingkung, dua Bagus. mengikat langsung, dan ketiga parafrase, Sir. Good job, bagus. Menyetir langsung, parafrase, dan gaya selingkung. Bagus. Nah, pertanyaan yang lain nih. Nah,
Tadi upaya untuk menghindarkan dari plagiarisme itu pasal berapa, ayat berapa? Saya, Siapa itu? Saya, Sir. Rijik, Sir, Muhammad Rijik. Coba yang lain. Kita, Sir. Saya belum, Sir. Saya, Sir. Gita. Iya, Sir. Coba Gita, apa jawabannya Gita? Upaya menghindari plagiarisme terdapat pada pasal 7 ayat 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010, Sir. Bagus, lengkap ya. Ini Gita Amanda ya? Ya, Sir. Bagus Gita Amanda, good job. Dapat nilai 100 ya. 2 pertanyaan tersisa ya. Ayo. Nah, apa itu parafrase? Saya, Sir. Siapa itu? Kita, Sir. Dita Ramadhani. Ya, Sir. Oke, silakan Dita Ramadhani. Apa jawabannya? Parafrase adalah suatu upaya mengungkapkan kembali suatu pernyataan baik berupa dari satu paragraf maupun satu kalimat menjadi bentuk paragraf atau kalimat lain tanpa merubah makna yang ada di dalamnya. Bagus, lengkap ya. Luar biasa kamu, Dita Ramadhani. Oke, one last question. 1 pertanyaan terakhir yang bisa menjawab dapat nilai 100 ya. Oke. Sebentar ya, Bapak cek dulu. Nah, ada beberapa teknik dalam parafrase. Coba kamu sebutkan, ada 4 tadi ya. Saya, Sir. Saya, Sir. Coba yang lain. Saya, Sir. Nofri, Sir. Nofri. Yuni, Sir. Coba saya tanya Nofri, Sir. Arpa Hayati, tahu jawabannya, Arpa? Ayo, Arpa. Atau Nurjana, coba kamu jawab. Ada 4 tadi ya. Marcelino, tahu jawabannya? Syaril? Atau coba yang tahu aja, silakan dijawab ya. Yuni, Sir. Oke, silakan Yuni. Yang pertama, menggunakan sinonim untuk mengubah kalimat. Yang kedua, merubah bentuk kata. Yang ketiga, mengubah bentuk kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya. Yang keempat, menggunakan dan mengubah kata hubung. Bagus. Dapat nilai 200 Yuni ya. Ya, Oke, Sir. kamu jawab tadi 2 pertanyaan. Bagus ya. Oke. Nah, jadi sudah selesai sesi pertanyaan. Jadi kepada siswa tadi ada 9 orang yang menjawab pertanyaan dari saya, 2 dari Adelia dan 2 dari si Yuni ya. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi siswa yang akan melaksanakan proses penulisan proposal penelitian di semester depan. Nah, jadi untuk semester ini kalian fokus untuk mengikuti live teaching, mengetahui seluk-beluk penelitian, kemudian punya judul penelitian yang sudah valid, yang sudah disahkan oleh pembimbing, dan juga sudah mengerjakan studi pendahuluan. Nah, jadi Bapak tunggu kepada siswa yang belum mengirimkan jurnal ke email divisi riset. Saya tunggu deadline-nya tanggal 21 November 2020, itu hari Sabtu ya, Sabtu sekitar 2 minggu lagi. Namun bagi siswa yang sudah mengirimkan jurnal, bagus. Nah, tetapi bagi siswa yang ingin nambah lagi boleh. Mungkin kemarin baru mengirimkan 5 jurnal, kemudian kamu bisa mengumpulkan beberapa jurnal yang relevan, kemudian kamu kirimkan ke email divisi riset lagi ya. Oke, silahkan. Oke, di sini udah punya judul semua kan? Sudah Ya. Oke, sudah. Oke, karena soalnya ada 13 orang siswa yang belum memiliki judul penelitian. Jadi nanti kalau kalian nggak punya judul, mohon maaf nanti tidak bisa mendapatkan nilai tuntas. Ya, jadi untuk semester ini sebagai bahan asesmen itu atau bahan penilaian adalah dari judul penelitian, kemudian 5 jurnal tadi, kemudian aktif dalam live teaching. Kemudian bagi siswa yang nggak sempat menyaksikan live teaching di Zoom, nanti nanti akan diupload ke YouTube dengan format menuliskan nama, kelas, dan apa komentar terhadap live teaching tersebut ya. Oke, seperti itu. Oke, begitu saja ya untuk live teaching kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Sempro
atau seminar proposal yang akan dipresentasikan oleh 3 orang siswa kelas 11 ya. Nah, bagi siswa kelas 10 atau kelas 11 yang ingin tetap stay di sini silahkan, mungkin bisa menyaksikan ya, bisa melihat bagaimana sih sebenarnya proses pelaksanaan Sempro secara virtual ya.